Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dan selalu diberikan kesehatan, luaskan rezekinya, dan jangan lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri SPD dan alhamdulillah saya diamanahi untuk mengampu mata pelajaran geografis atau geografi kelas 11 khususnya. Tentunya ini pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan semoga apa yang saya sampaikan untuk materi geografi ini bisa dipahami, dan apabila belum bisa dipahami bisa ditanyakan langsung melalui saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak sedikit terganggu karena pilek ya, lagi kena flu. Baik, Bapak Ibu, warga kelas 11 untuk mata pelajaran geografi hari ini berjudul judul untuk pertemuan hari ini adalah posisi strategis Indonesia, persebaran flora dan fauna, serta pengelolaan sumber daya alam. Baik, untuk tujuan belajar kita adalah memahami posisi strategis Indonesia, menjelaskan persebaran flora dan fauna Indonesia, menganalisis potensi sumber daya alam bagi perekonomian, menjelaskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi kita harus memahami dulu apa tujuan daripada judul tersebut ya. Kemudian posisi strategis Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Jadi posisi daripada negara Indonesia kita ini adalah di benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi letaknya bahasanya ya strategis lah, posisi strategis Indonesia. Kemudian dampaknya menjadi jalur perdagangan dunia ya, kemudian mempermudah kegiatan ekspor impor, menjadi pusat transportasi laut dan udara, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian keunggulan posisi strategis Indonesia adalah beberapa keuntungan posisi strategis Indonesia. Kayak sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini sangat kaya ya. Banyak yang bisa dijadikan mata pencaharian, baik di lautan ya, kemudian di daratan, kemudian memiliki jalur pelayaran internasional, potensi besar dalam sektor pariwisata ya, memiliki keanekaragaman budaya, menjadi pusat distribusi barang di kawasan Asia Tenggara. Contoh, Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selat Malaka itu ya adalah sebuah selat yang terletak di
antara Malaysia dan Pulau Sumatera dari segi ekonomi dan strategis. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti terusan Suez atau terusan Panama. Yaitu Selat Malaka ya. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Indonesia memiliki 3 wilayah persebaran flora. Flora Asiatis, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Contoh Meranti, Jati, Rafflesia, Arnoldi, Rotan, ya, itu ya. Flora peralihan Sulawesi, Nusa Tenggara. Flora Australis, Papua, contoh sagu, eucalyptus, nah itu ya. Jadi persebaran flora di Indonesia ini ada terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang flora Asiatis. Kemudian persebaran fauna. Flora ini kalau flora tadi itu ya bentuk tumbuh-tumbuhan ya. Kalau fauna ini daripada hewan-hewan dan lain sebagainya. Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan fauna. Yang pertama ada fauna Asiatis, apa saja isinya? Biasanya dihuni oleh binatang-binatang seperti gajah, harimau, orangutan, badak. Nah, itu ya. Kemudian fauna peralihan. Yang kedua, komodo, anoa, babi rusa, maleo. Nah, ini ya. Dan ini beberapa binatang yang disebutkan di sini hampir punah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, fauna Australis, cendrawasih, kasuari, kanguru. Nah, ini masih banyak ya yang masih diburu oleh manusia. Kadang bisa sebagai bahan makan ya, kadang bisa bahan dijual. Padahal ini binatang-binatang yang dilindungi sebetulnya ya. Manfaat keanekaragaman flora dan fauna. Apa saja manfaatnya? Keanekaragaman hayati memiliki manfaat besar, yaitu sumber pangan, sumber obat-obatan, bahan baku industri, objek wisata alam, menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi sumber penelitian. Itu manfaat dari keanekaragaman flora dan fauna. Ya, banyak ya. Biasanya dari sumber obat-obatan itu rata-rata ada yang dari sumber tanam-tanaman tadi ya, dari binatang bisa ya. Kemudian sumber daya alam dibedakan menjadi SDA hayati, hutan, ikan, hewan ternak, perkebunan. SDA non hayati, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, nikel, timah. Indonesia termasuk negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam dalam perekonomian. Pemanfaatan SDA berperan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, menambah devisa negara melalui ekspor, memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadi bahan baku industri, meningkatkan pendapatan negara. Contoh ekspor kelapa sawit, tambang nikel, perikanan, pariwisata alam. Permasalahan pengelolaan SDA sumber daya alam. Beberapa permasalahan yang muncul ya: penebangan hutan liar, penambangan ilegal, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, overfishing, penangkapan ikan berlebihan ya, kerusakan habitat satwa. Ini sudah terjadi ya di Indonesia, negara kita. Akibatnya apa? Bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati ya, hidup para hewan dan tumbuhan, menurunnya kualitas lingkungan. Pengelolaan SDA berkelanjutan. Prinsip pengelolaan sumber daya alam, efisiensi, ramah lingkungan, berkelanjutan, bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan apa saja? Reboisasi, penghijauan ya, konservasi hutan, penambangan ramah lingkungan, energi terbarukan, pengolahan limbah, penegakan hukum.
Peran masyarakat dalam menjaga SDA, masyarakat dapat berperan dengan cara menghemat penggunaan air, menanam pohon, ya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, melindungi satwa langka, mendukung produk ramah lingkungan. Slogan kita apa? Lestarikan alam untuk generasi masa depan. Ya. Kesimpulannya adalah posisi strategis Indonesia memberikan banyak keuntungan ekonomi. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan sumber daya alam menjadi modal utama pembangunan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Demikian, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Dan ini menjadi pembuka pertama kita dalam pertemuan geografi kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.